Oke, ya, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, kali ini kita akan memulai, perkuliahan di semester 2 dengan topik atau nama mata kuliah Metode dan Teknik Rencana Kawasan 2 SKS yang akan diajarkan oleh, saya. Nah, di sini tentu teman-teman, apa namanya, ada peningkatan ya dari studio 1 ke studio 2, kemudian dari dulu belajar metode dan teknik, analisis kawasan, sekarang metode dan teknik rencana kawasan. Ya, oke. Nah, kemudian, dalam paparan kali ini saya akan membahas terkait dengan metode perkuliahan serta kontrak kuliah, lalu ada rencana pembelajaran semester, komponen penilaian, kemudian juga ada materi untuk, minggu pertama, pengantar metode teknik rencana kawasan, dan yang terakhir adalah, tanya jawab di sini, teman-teman semuanya. Oke, tanpa mengulur waktu, perkenalan terlebih dahulu, nama saya adalah Irsyad Adi Waskita Utama. Di sini saya membimbing, teman-teman mulai dari semester 1 dan mungkin nanti hingga semester 3. Lalu di sini yang perlu kalian ketahui mungkin terkait dengan minat riset saya. Yang pertama itu adalah analisis spasial untuk perencanaan kota dan kawasan. Kemudian juga ada analisis berbasis sistem informasi geografis untuk modelan ruang dan kawasan. Dan yang ketiga ini adalah yang saya pelajari ketika studi S2 dan S3, yaitu terkait dengan apa namanya, analisis pola ruang atau analisis perilaku pergerakan dalam ruang menggunakan metode space syntax, dan yang terakhir adalah resiliensi spasial ruang, kawasan, dan kota, seperti itu teman-teman. Nah, oke. Lalu di sini yang perlu kalian perhatikan bahwa di pembelajaran berbasis keluaran ini teman-teman harus paham terkait dengan capaian pembelajaran. Jadi ketika teman-teman nanti sudah lulus mata kuliah ini, teman-teman diharapkan bisa untuk menjelaskan metode dan teknik analisis spasial yang relevan dan tepat untuk perencanaan kawasan atau dalam skop master plan, kemudian melakukan penilaian elemen-elemen spasial fabrik untuk menciptakan master plan yang baik dan ideal, tentunya dalam konteks perencanaan kota di Indonesia, perencanaan kota dan kawasan di Indonesia. Kemudian mampu memberikan rekomendasi konfigurasi spasial terhadap elemen fabrik spasial, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, teman-teman. Oke, jadi ini 3 komponen utama yang diharapkan teman-teman kuasai. Lalu metode perkuliahan dan kontrak kuliah yang harus kita sepakati adalah di sini apa namanya, model pembelajarannya itu berbasis kasus atau case based learning. Jadi teman-teman nanti akan mempraktekkan teori dan juga metode yang dipelajari di dalam MTRK pada kasus nyata, yaitu kasus ruang kawasan di studio, yang teman-teman sudah nanti akan dibagi dalam kawasan-kawasan tertentu. Kemudian patut diperhatikan bahwa dosen itu sebagai sarana untuk diskusi atau brainstorming dari kasus perencanaan kawasan. Di sini saya tidak memposisikan sebagai apa namanya ya, sebagai dosen yang punya otoritas keilmuan secara pasti, namun teman-teman juga diharapkan bisa mungkin mencari sumber data, sumber referensi lainnya yang mungkin lebih up to date atau lebih cocok dengan konteks perencanaan di Indonesia. Kemudian kita bisa diskusikan apa namanya, alternatif metode tersebut. Di sini dosen juga berhak menguji mahasiswa melalui tugas, UTS, UAS secara transparan, dan mahasiswa juga berhak mengetahui apa namanya, persentase capaian pembelajaran, kemudian di mana posisi capaian pembelajaran saya yang masih kurang, atau mana capaian pembelajaran yang sudah baik atau melampaui target. Kemudian kehadiran di kelas itu minimal 75%,
teman-teman boleh membuka laptop, tab untuk mencatat atau untuk browsing-browsing hal-hal yang relevan. Kemudian diharapkan kelas itu ramai dalam kondisi teman-teman mungkin untuk hal bertanya jawab dan juga berdiskusi. Jadi kelihatan aktivitas diskusi yang aktif di kelas. Dan di sini mungkin bisa kita lanjutkan. Nanti saya akan juga menjelaskan terkait dengan penilaian berbasis SIOBA yang transparan. Nah, lalu apa sih hubungannya metode rencana kawasan dan juga studio perencanaan yang teman-teman ambil secara simultan? Di sini metode dan teknik rencana kawasan itu lebih berisi teori dan juga metode untuk melakukan analisis-analisis yang teman-teman harus praktekkan di dalam studio untuk membuat perencanaan. Dan juga tugasnya itu bersifat embedded yang teman-teman langsung aplikasikan di dalam studio. Kemudian di sini penugasannya modelnya unik, yaitu tetap bersifat individu, hanya dikerjakan secara berkelompok. Dalam artian teman-teman memiliki peran masing-masing sebagai individu dalam mengerjakan tugas yang nanti dapat bermanfaat untuk membuat rencana di dalam kelompok. Misalkan pertemuan pertama itu mengenai analisis teritori atau apa itu kawasan, lalu juga akan diberikan tugas untuk melakukan observasi atau deskripsi profil kawasan. Dan di sini teman-teman bisa melihat sebuah diagram atau grafik. Jadi setiap penugasan nanti akan ada feedback dari dosen yang akan kita diskusikan baik di mata kuliah MPRK maupun di studio. Oke. Nah, ini merupakan rangkaian perkuliahan semester yang akan teman-teman lalui. Jadi di dalam 14 kali pertemuan, ini saya berikan detailnya yang teman-teman bisa baca di dalam modul perkuliahan yang sudah saya siapkan di ELOK nantinya. Nah, di sini bisa dilihat ya, selain ada kuliah, kemudian ada tugas 1, 2, 3, 4, 5, dan di sini modelnya adalah gradual secara bertahap, dan tiap-tiap tahap itu nanti akan saling continue dalam merumuskan sebuah rencana kawasan. Tentunya hingga pertemuan ke-14 ya, sebelum ujian tengah semester, itu kalau di total teman-teman akan memiliki 10 tugas yang dikerjakan secara individu, namun sifatnya bersama-sama, jadi bisa saling membantu atau bisa saling berdiskusi. Nah, semua materi tadi perkuliahan dari minggu pertama dan minggu ke-14 itu sudah kami siapkan materi presentasi basicnya di dalam ELOK. Dan di sini saya harap teman-teman bergabung semua ya di dalam e-learning system yang sudah kita buat bersama asisten. Kemudian kami juga sudah mempersiapkan materi bahan ajar di sini atau modul pembelajaran yang isinya kurang lebih seperti deskripsi dari contoh-contoh terbaik milik kakak angkatan seperti itu, dan teman-teman juga bisa menemuinya atau mengunduhnya di ELOK. Kemudian ini adalah referensi utama dan juga aplikasi. Jangan khawatir, baik referensi yang saya cantumkan ini tersedia di perpustakaan dan juga ada versi software-nya yang sudah kami beli. Jadi ada buku Urban Design for Planners, kemudian ada Soft City yang mungkin isinya adalah bagaimana kita mendeskripsikan dan juga mendesain kepadatan ruang kawasan yang ideal, yang vibrant, dan juga terakhir adalah shaping neighborhood. Nah, kemudian untuk aplikasi ada 2 yang utama, yaitu QGIS dan juga SketchUp. 2 aplikasi ini
sekarang atau saat ini adalah aplikasi yang free, teman-teman bisa download untuk baik sistem operasi Windows maupun juga Mac. Jadi ya kita mendukung penggunaan aplikasi yang open source saat ini. Ini juga untuk assessment. Jadi karena kita sudah tahun 2020 itu alhamdulillah kita sudah melalui proses review atau assessment AZIN, dan kita alhamdulillah sudah dapat untuk 5 tahun sertifikat. Jadi bisa dikatakan bahwa proses untuk menempuh ke sana perlu ada beberapa perbaikan dan juga penyesuaian, terutama adalah di sistem penilaian yang transparan. Jadi di sini untuk UTS kurang lebih bobotnya 25%, UAS 25%, dan karena banyak tugas di sini, jadi kita bobotnya relatif cukup besar ya, 50% untuk 10 tugas. Jadi masing-masing tugas bobotnya 5%, dan nanti teman-teman bisa mengecek melalui sistem SIOBA. Di sini yang saya berikan adalah secara agregat ya, jadi keseluruhan mahasiswa itu dalam menempuh mata kuliah MTRK itu nilainya seperti apa, dan di sini ternyata sudah melebihi semuanya dari ketiga CLO atau capaian pembelajaran yang kita harapkan. Cuma di sini nilai CLO capaian pembelajaran ketiga yang bisa mengaplikasikan metode untuk perencanaan baik dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi itu masih relatif kurang dibandingkan dengan 2 CLO. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Gimana? So far so good dalam tadi penjelasan rangkaian 14 kali pertemuan dan juga kontrak kuliah. Oke, kayaknya masih di silent, Risa. Perlu mic-nya di nonaktifkan baru bisa. Sejauh ini saya masih aman, Pak. Mungkin dari teman-teman lain. Oke, Terima kasih, Pak. ya, mungkin juga teman-teman yang lain, mungkin untuk teman-teman dalam satu kelas, kalau ada pertanyaan, itu sebenarnya boleh langsung, atau mungkin kalau ada pertanyaan yang mungkin sifatnya elaboratif, nanti bisa dipertanyakan melalui Google Form yang sudah saya buat. Nanti teman-teman bisa memberikan masukan atau juga memberikan pertanyaan. Nanti untuk tiap minggu atau tiap pertemuan saya akan membuka forum ini, dan nanti saya akan cermati setelah perkuliahan. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya lanjutkan saja. Ini sudah mulai masuk ya ke materi. Oke, maaf. Jadi di sini karena teman-teman itu semester 2 ya, semester pertama itu masih mengamati secara panca indera. Di sini kita sudah harus bisa mencermati secara komprehensif terkait dengan ruang kawasan. Di sini mungkin kita belajar dari apa itu ruang lah. Menurut UU 26 tahun 2007, ruang itu dapat didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, laut, dan juga ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan. Jadi di sini masih konteksnya umum dan skalanya itu masih belum terdefinisikan, karena apapun yang ada di daratan, lautan, ruang udara itu bisa kita sebut sebagai ruang. Dan di sini pentingnya ruang itu satu ya, wadah bagi hidup manusia, lalu ada juga hubungan antara ruang untuk memfasilitasi kegiatan tertentu, jangan sampai antara ruang dan kegiatannya itu bisa berbentrokan. Kemudian juga ada lokasi geografis untuk ruang mobilitas, bergerak, dan juga ada hubungan timbal balik di dalam perilaku manusia terhadap ruang tersebut, entah nanti ruang yang membentuk manusia atau ternyata manusia beraktivitas itu membentuk setting ruang. Oke, nah ini bentuk ruang yang paling sederhana. Kita tahu kubus itu merupakan ruang yang memiliki dimensi,
dan juga yang jelas adalah memiliki edge atau batas yang jelas. Kemudian di sini juga rumah ya, kita juga bisa memiliki batas, identifikasinya jelas, atap, lantai, atau mungkin ada pekarangan, ada pagar, itu juga merupakan batas yang mendefinisi teritorial aktivitas manusia di dalam ruang rumah. Kemudian di sini ada komponen pembentuk ruang, ada ruang itu sendiri atau bejana, kemudian ada aktivitas, kegiatan di dalam ruang, serta kita harus mengetahui aktor atau pelaku dari kegiatan. Karena di sini aktor nanti akan yang memberikan dominasi dan juga karakter demografis terkait dengan bagaimana ruang itu bekerja. Nah, di sini yang saya sukai adalah dengan menggunakan fotografi. Ini merupakan hal yang simpel untuk kita bisa mendeskripsikan ruang secara visual di mana kita berada. Tentu kalau misalkan kita berada di downtown atau pusat kota yang hiruk-pikuk, kita bisa melihat, tentu kita dilingkupi oleh bangunan-bangunan tinggi, entah itu dengan fungsi permukiman atau entah fungsi komersial. Lalu di sini ada gambar pasar ya, kita bisa merasakan aktivitas utamanya orang berjual beli, dan tentu di sebelah kanan di sini kita bisa melihat ada lahan yang menjadi wadah, dan tentu wadah ini bernilai ekonomi yang nanti oleh manusia akan ditentukan atau oleh perencana akan ditentukan untuk menjadi atau diperuntukkan untuk fungsi tertentu. Ini dalam konteks yang dekat, melalui gambar kita juga bisa, tentu melalui gambar dan juga observasi ya, teknik observasi aktivitas manusia. Di sini kita bisa melihat dominasi orang berjualan pada satu ruang atau lapang di sini. Ini di Jakarta, di Kota Tua, yang mana merupakan kawasan konservasi, namun ruang-ruang di antaranya dipergunakan untuk aktivitas jualan. Jadi di sini kita bisa melihat meskipun sebagai area konservasi, namun ada kegiatan jual beli. Berbeda dengan pasar. Kalau pasar itu tentu kita sudah bisa beranggapan dengan jelas bahwa pasar itu sebagai tempat untuk berjual beli. Dan ini merupakan potret ruang kawasan di mana ada aktivitas-aktivitas yang bervariasi di dalamnya. Lalu tentu di dalam ruang kawasan ada aktivitas sosial ya, di mana antara manusia dengan manusia lainnya itu bercengkrama, bersosialisasi, yang mana ini terlihat yang dominan, teman-teman. Tentu kalau di Indonesia kita melihat ada yang berjualan dan sebagainya macamnya. Tentu kita lihat dari unsur dominasinya, teman-teman. Nah, di sini juga ada ruang yang menggambarkan nilai-nilai ekologis, teman-teman. Yang mana unsur atau dominasi alam atau interaksi non-manusianya itu lebih utama atau lebih dikonservasi dan dipreservasi atau dipertahankan. Oke, nah ini ruang kawasan. Kita sudah lebih dari gambar-gambar tersebut, observasi dari foto, bisa kita artikan bahwa kawasan adalah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional tertentu. Seperti misalkan kita bicara kawasan perdagangan, kawasan rekreasi, kawasan permukiman, kawasan industri. Nah, di sini ternyata kawasan cukup sulit juga untuk dideterminasikan skala dan karakternya, karena tentu di dalamnya bisa bermacam-macam ya. Dalam satu teritori ada orang yang berjualan, ada aktivitas sosial, ada aktivitas rekreasi mungkin. Oke, nah di sini kalau berdasarkan UU 26
kawasan itu malah lebih dideskripsikan sebagai sesuatu hal yang merepresentasikan fungsi apa yang ingin ditetapkan. Seperti misalkan lindung. Jadi adalah kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi. Atau misalkan kawasan budidaya adalah wilayah atau area yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya. Nah, jadi berdasarkan itu memang kawasan itu sedikit elusif atau agak sulit didefinisikan. Hanya saja kalau kita lihat dari beberapa review, seperti misalkan dari Allen, jadi neighborhood atau kawasan itu merupakan konsep yang amorphous dan kadang diaplikasikan untuk beberapa suburb, untuk area yang walkable, dan kadang tidak ada batas spasial yang jelas atau teritori yang jelas. Nah, di sini yang merupakan PR kita nanti untuk dalam merumuskan deliniasi yang ideal. Dari itu mungkin bisa kita coba untuk eksplor ya. Jadi kawasan itu ada ruang, harus punya edge. Oke. Dan juga harus ada interaksi sosial di dalamnya. Lebih cepat. Oke, ya, jadi kita lanjutkan. Nah, di sini untuk kawasan yang ideal itu harus memiliki pusat, ada struktur ruang pelayanan didukung oleh amenitas-amenitas yang jelas, lalu ada radius pencapaian. Di sini berjalan kaki yang lebih di-encourage, yaitu 400 sampai 800 meter. Memiliki identitas dan juga hierarki jalan yang jelas. Oke, di sini ada beberapa gambar lagi ya dari atas, dari Google Earth tentu. Ini juga contoh-contoh salah satu bagian dari ruang kawasan. Lalu, nah di sini penelitian dari Allen dengan bertanya observasi ke masyarakat lokal di sana dalam mendeliniasi kawasan tentu akan ada banyak batas-batas ukuran skala yang bervariasi. Namun kalau kita lihat di sini kita bisa melihat berbalik ke diagramnya Perry tadi bahwa radius capaian berjalan 400 sampai 800 meter dari amenitas atau dari center itu bisa kita gunakan sebagai patokan untuk mendeliniasi neighborhood. Oke, untuk minggu depan kita akan membahas teknik overlay ya, teman-teman. Dari SoberView GIS kita bisa mengoverlay data-data spasial yang teman-teman observasi di lapangan untuk menentukan deliniasi kawasan. Oke, ya bagaimana? Itu tadi kurang lebih pengantar minggu pertama mata kuliah metode dan teknik rencana kawasan. Tentunya dengan semakin berjalannya waktu, teman-teman akan banyak mengetahui beberapa metode dengan tingkat kesukaran yang berbeda-beda. Ada pertanyaan? Saya harapkan kuliah ini rame ya dengan diskusi. Bolehlah pertanyaan terkait ini atau pertanyaan yang mungkin teman-teman kurios untuk ingin tahu lebih lanjut terkait dengan mata kuliah. Mangga dipersilahkan. Mungkin Mas Zaki, Mbak Salsa. Pak Halo. Ya, Mas Zaki. Suara saya masuk, Pak. Ya, kedengeran, Mas. Baik, ini dari saya ini, Pak. Dalam rancangan kawasan kan suatu neighborhood kan mempengaruhi perilaku masyarakat di dalamnya. Nah, mungkin yang saya ingin tanyakan adalah sejauh mana kita seorang perencana itu dapat menginterupsi sebuah desain kawasan yang sudah tumbuh secara organis, misal di kampung kota yang telah ada. Sejauh mana kita sebagai perencana itu dapat menginterupsi desain neighborhood. Gitu. Baik, terima kasih Mas Zaki. Ini pertanyaan yang baik sekali, terutama dalam konteks perencanaan di Indonesia
yang mana mungkin lebih cenderung organis dan juga informal ya. Jadi kalau kita lihat kawasan kampung kota yang sudah tumbuh, ini juga saya coba tampilkan dengan mungkin Google Maps ya, teman-teman. Jadi untuk kawasan yang sudah tumbuh, ini teman-teman bisa melihat screen saya nggak ya? Kalau saya sedang membuka Google Maps. Udah kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Bentar. Ini masih di PowerPoint. Oke, ya. Oke. Nah, di sini saya misalkan kita lihat kampung kota ya, di mana struktur fabriknya sudah padat. Nah, di sini memang peran perencanaan adalah lebih ke advokatif dan lebih sifatnya kreatif, teman-teman. Kita tidak bisa secara radikal merubah kawasan kampung kota yang sudah tumbuh secara organis dan sudah saturated. Yang bisa teman-teman lakukan adalah memberikan satu improvisasi secara secara segmented. Misalkan teman-teman tentu sudah bisa mengetahui ya kalau konsep M3K atau munggah, mundur, madep kali atau riverfront lah bahasanya, itu adalah sesuatu yang ideal untuk merubah masyarakat untuk tidak membuang sampah misalkan, atau untuk lebih menghargai sungai, dan sekaligus untuk mempercantik ruang kawasan. Nah, itu adalah hal yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan secara gradual memberi bantuan stimulus kepada masyarakat sebesar variasi antara 50 sampai 80 juta untuk mengepras lahan rumahnya, sebagian luas rumahnya untuk ruang jalan seperti itu, sehingga kita akan memiliki sebuah jalan inspeksi yang cukup ideal, di mana mungkin mobil pemadam bisa masuk seperti itu. Jadi ya secara kreatif, ada yang bilang juga modelnya itu lebih ke bottom up. Misalkan kita ingin mendesain jalan yang menarik, ya kita cat jalannya untuk bisa anak-anak bermain, kemudian kita tambah amenitas lampu, ada gambar-gambar yang menarik. Jadi memang kita tidak bisa merubah secara radikal. Misalkan layout itu sudah nampaknya sulit, namun kita bisa memberikan sentuhan-sentuhan urban design atau menentukan aktivitas-aktivitas dengan membuat membeli lahan rumah, atau ya ada lahan sedikit namun kita bisa berikan sesuatu aktivitas di sana tanpa merubah ruang. Ya, nampaknya seperti itu, Mas, yang bisa saya berikan. Mungkin minggu depan akan coba saya cari beberapa referensi, mungkin juga presiden desain terkait dengan desain kampung kota atau perencanaan kampung kota yang ideal. Oke, ya kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk perkuliahan kita kali ini. Minggu depan saya harapkan ada diskusi-diskusi yang lebih tajam lagi, yang lebih menarik ya. Oke, jadi saya akhiri teman-teman untuk perkuliahan minggu pertama. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih, Pak. Terima kasih, teman-teman.